Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella, NPMD 1A019057, kelas A Prodi Kesejahteraan Sosial 2019. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah intervensi dengan kelompok. Pertanyaan yang pertama yaitu definisi intervensi sosial, tujuan intervensi sosial, dan hubungan dengan keilmuan KS. Definisi intervensi sosial itu sendiri adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan perubahan terencana agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur tingkat keberhasilannya. Yang kedua, tujuan intervensi sosial. Tujuan utama dari intervensi sosial adalah memperbaiki fungsi sosial kelompok sasaran perubahan. Bila kondisi fungsi sosial seseorang itu baik, maka berimplikasi pula pada kondisi kesejahteraannya. Yang ketiga, hubungan dengan keilmuan KS. Hubungan dengan keilmuan KS itu sangat erat, karena intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui memfungsikan kembali fungsi sosialnya. Pertanyaan yang kedua yaitu jenis-jenis intervensi sosial. Intervensi sosial memiliki dua jenis. Yang pertama, intervensi perbaikan. Intervensi yang ditunjukkan untuk mempromosikan health dan well-being kesejahteraan. Yang kedua, intervensi transformatif. Intervensi ini ditunjukkan bukan hanya fokus pada well-being, namun juga untuk mengubah hubungan kekuasaan atau power relation dan berupa untuk mengakhiri penindasan. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tentang sejarah perkembangan keilmuan group work. Perkembangan keilmuan group work yaitu dasar-dasar pengetahuan atau keilmuan. Group work muncul secara bertahap dari konsep-konsep sosiologi dan psikologi yang dikombinasikan dengan pengetahuan tentang diskusi kelompok, pendidikan orang dewasa, dan problem solving. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok beserta contohnya. Jenis-jenis kelompok yang pertama berdasarkan struktur. Berdasarkan strukturnya, kelompok dapat dibedakan atas dua jenis yaitu kelompok formal dan informal. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, kelompok dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kelompok tugas dan kelompok sosial. Yang ketiga yaitu berdasarkan pola interaksi. Berdasarkan pola interaksinya, kelompok dapat dibedakan atas tiga jenis kelompok. Yang pertama, kelompok interaksi, kelompok koaksi, dan kelompok kointeraksi. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan tentang dinamika kelompok dan apa pentingnya dinamika kelompok. Pengertian dinamika kelompok yaitu berasal dari kata dinamis dari Yunani yang bermakna kekuatan. Dan menurut salah satu pengertian dari Santoso 2004, dinamika kelompok adalah studi tentang sebab akibat yang ada di dalam kelompok dan berkembang. Hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam kelompok menggunakan teknik-teknik untuk mengubah interpersonal dan sikap kelompok. Pentingnya mempelajari dinamika kelompok yang pertama yaitu individu tidak akan mungkin sendiri dalam masyarakat. Yang kedua, individu tidak dapat bekerja sendiri untuk memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, masyarakat yang besar memerlukan pembagian kerja agar pekerjaan terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi apabila dikerjakan dalam kelompok kecil. Yang keempat, masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan metode dalam intervensi kelompok dan contohnya. Metode dalam intervensi kelompok terbagi menjadi tiga. Yang pertama, FGD, Focus Group Discussion. Metode ini
menggunakan diskusi yang tidak ketat dan tidak formal dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan membahas sesuatu masalah yang ada dalam kelompok atau masyarakat. Contohnya, strategi menghadapi tugas kuliah dan kelompoknya telah dibuat saat kuliah berlangsung. Yang kedua yaitu SHG Self-Help Group. Metode ini adalah suatu kelompok yang berisikan orang-orang yang memiliki masalah yang sama dan bertujuan untuk self-improvement dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi. Contohnya yaitu sekelompok atau seseorang yang kecanduan narkoba dan diletakkan di dalam rehabilitas dan untuk memperbaiki dirinya yang kecanduan narkoba. Yang ketiga yaitu kelompok konseling. Sekian dari saya untuk menjawab ujian tengah semester mata kuliah intervensi dengan kelompok. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.